Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Balik lagi di podcast Ngobis, Ngobrol Bisnis. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, fresh graduate, baru aja 1 tahun lulus dari kuliahnya, tapi udah dapat omset puluhan juta. Nah, penasaran siapa dia orangnya? Langsung aja kita perkenalkan, ini dia Mas Rido. Oke, halo semua. Kenalin, saya Rido, founder dari Summit Official. Summit Official. Iya. Yaitu sebuah bisnis yang bergerak di bidang konveksi and printing. Oke. Gitu. Beneran omsetnya udah puluhan nih? Udah, alhamdulillah konsisten. Oke. Kalau omset ya. Oke. Katanya lulusan tercepat di 2020. Wah, kalau ngomong tercepat, mungkin ada lagi yang lebih cepat. Oke. Cuman kalau ngomongin laki-laki yang cepat, nah itu saya. Oke, keren. Alhamdulillah, atas izin Allah ya tentunya. Siap. Keren nih. Ini nanti bakal banyak yang kita obrolin, tapi ini seputar perjuangan Kak Rido dengan bisnisnya yang sangat mungkin akan menginspirasi kita, karena di usia yang masih muda banget dia udah punya omset puluhan juta dan sedang cukup rutin nih bermain di bisnisnya di bidang apa tadi, Kak? Konveksi and printing. Oh, konveksi and printing. Nah. Oke. Langsung aja mungkin, Kak. Kita penasaran nih. Itu berarti waktu masih kuliah mulainya? Masih kuliah. Masih kuliah. Saat Oke. itu masih aktif organisasi, ya kan. Masih aktif juga berkomunitas sana sini. Oke. Dan kebetulan saya melihat peluang di sana. Melihat peluang dan juga melihat keresahan. Keresahannya gimana? Kita pengen looks-nya anak muda itu tampil dimanapun itu keren. Makanya di Summit itu ada satu tagline kami, yaitu good looks works everywhere. Gitu. Ada worknya ya? Iya. Jadi biar segala aktivitas itu dimanapun Terpenuhi di situ ya? enak gitu kita ngelihatnya gitu kan. Anak muda, penampilan oke, Iya. gitu. Kenapa kepikiran mulai bisnis? Kenapa nggak kerja kantoran dulu gitu? Kalau bagi saya ya, bisnis itu seperti perjalanan, ya kan. Yang mana bisnis itu wasilah, tujuannya lillah. Ya. Jadi aku juga mengkutip dari sebuah kata-kata mutiara, man saro alat darbi wasola. Barang siapa yang jalan pada jalannya, maka sampailah ya. Dan itulah perjalanan yang ingin saya sampai, gitu, di perjalanan bisnis. Oke. Kalau selama jalan ini, ini udah berapa lama? Ini masuk tahun kedua. Udah hampir 2 tahun berarti ya? Hampir 2 tahun itu ada tantangan terberat di mana jalanin bisnis? Sebenarnya kalau tantangan kami ya, itu lebih ke kepercayaan. Nah, karena modal utama kita dulu merintis, itu sebenarnya bukan kita modal sana-sini, bukan kita sum-suman kah, tapi lebih kita bagaimana kita memegang kepercayaan dari customer-customer kami. Oke. Gitu. Dan tentunya konsistensi tim juga sangat menentukan gitu kan. Apalagi saya sebagai leader banyak belajar hal baru ya kan. Karena perjalanannya nggak singkat, nggak kayak event-event yang sebulan, 2 bulan. Ini udah bertahun-tahun nih hitungannya, ya kan? Partner tuh rata-rata teman deket berarti? Ya lebih bisa dibilang rata-rata orang yang udah sering berkecimpung dalam kegiatan. Dan saya percaya amanah ini bisa kita kerjain bareng-bareng gitu kan. Yang dia juga punya kapasitas lah ya di situ ya. Punya kapasitas dan tentunya yang paling utama tanggung jawab. Iya benar. Gitu. Karena kita ada yang bilang ya, cari partner bisnis itu lebih susah daripada mencari partner hidup. Bener sih, ada benernya itu. Iya. Ada tips nggak buat teman-teman yang masih kuliah, terus punya kehidupan pribadi juga, mungkin pengen nongkrong ya kan, bareng circle-nya gitu. Terus harus fokus ke bisnis juga, gimana tuh tipsnya? Oke.
Kalau ngomongin tips ya, ini kan ngomongin keseimbangan ya, Iya, keseimbangan antara kuliah, punya kehidupan pribadi, ya kan? Work life balance lah. Ya, work life balance katanya. Sebenarnya tergantung prioritas. Nah, di saat kita ada tugas, kuliah segala macam, ya alangkah baiknya kita energikan juga ke sana, gitu kan. Tapi ketika kita memang lagi ada proyekan, ya kan, ada kerjaan, itu juga kan butuh energi yang besar juga kan. Makanya kita lihat dulu nih kadar prioritasnya bagaimana. Karena kalau ngomongin keseimbangan agak susah sih ngomongin keseimbangan. Iya, benar, tapi kalau kita tahu prioritas kita, itu lebih mudah. Gitu. Keren ini. Berarti kuncinya harus tahu prioritasnya nih, yang mana. Jadi mungkin bisa tersusun rapi secara activity ya. Betul. Kalau ngomongin bisnis biasanya ada apa bahasanya, role model lah ya, role model kamu nih yang jadi panutan kamu sehingga kamu punya pikiran saya harus bisnis nih, saya harus jadi kayak orang ini gitu. Siapa sosok yang kamu jadiin role model mungkin? Role model ya. Yeah. Sebenarnya banyak ya. Cuman adalah salah satunya mungkin teman-teman di sini kalau tahu ya, salah satu pengusaha juga ya bisa dibilang sukses di Indonesia, yaitu kita sebut Kang Dewa Eka Prayoga, ya kan. Itu salah satu apa ya, saya bisa berada di titik ini karena berkat buku karya-karya beliau, podcastnya beliau, dan juga kelas-kelas beliau. Dan saya juga sering juga nih apa ya, mengupdate keilmuan saya, karena saya percaya kita sebagai pengusaha juga perlu namanya beradaptasi, ya terutama dengan zaman ya, karena kan setiap zaman terus berubah. Dan qadarullah ya, setiap saya ngikutin perjalanan Kang Dewa itu saya mendapatkan banyak insight gitu kan, insight yang bermanfaat yang saya terapkan dalam bisnis dan ternyata works gitu kan, terbukti. Dan saya juga pengen jadi wasilah banyak orang ya dalam bisnis, karena kan sejatinya bisnis itu wasilah, tujuannya lillah, kendaraan lah buat kita, ya kan. Saro alat darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada jalannya pasti akan sampai. Gitu. Itu sih tujuannya. Oke. Sekarang kita ngomongin tren sih. Sebenarnya minat anak muda sekarang untuk bisnis tuh kuat nggak? Karena sekarang kan eranya digitalisasi itu kenceng banget ya. Apalagi udah ada artificial intelligence, AI ya kan. Yang bikin bisnis tuh nggak harus ribet lah di pasaran gitu. Benar-benar kayak dari rumah aja gitu kan. Nah, menurut kamu gimana tuh? Sekarang nih eranya apakah memang benar ke digitalisasi? Apakah bisnis realita kayak gini tetap ada peluang besar? Oke. Kalau ngomongin tren bisnis sekarang ya, aku pernah lihat juga kayak yang cocok itu sebenarnya nggak hanya sekedar digital aja, tapi hybrid planner gitu kan. Hybrid planner, apa tuh? Jadi dia nggak cuman mengandalkan sisi ke-offline-an aja, maksudnya secara langsung tatap muka dengan customer, ya kan, tapi dia juga memaksimalkan teknologi, ya kan. Jadi tetap peran digitalisasi juga sangat-sangat membantu, karena kan sekarang ya dimudahkan banget ya dengan adanya AI ya. AI itu benar-benar kayak teman kita lah, kalau bisa dibilang asisten kita juga, ya kan. Dan mungkin kalau ngomongin tentang teknologi AI, sebenarnya ada juga kan kekhawatiran orang terkait, aduh kalau kita pakai AI kira-kira kerjaan kita bakal selalu ada nggak ya? Sebenarnya balik lagi, kalau kita bisa beradaptasi, ya kan, terutama dengan teknologi, ya siapapun itu pasti bakal punya peluang yang sama, gitu. Itulah era sekarang ya. Tapi tetap selain dari digitalisasi, untuk memvalidasi, oh ini bisnis kita punya, harus ada juga nih kita terjun kelihatan, gitu kan, secara mungkin kita mengadakan event atau kita memang punya toko fisiknya, gitu kan. Jadi balance, hybrid, gitu. Di balik layar, secara tampilan di depan juga gitu. Saya ngelihatnya memang Ridho cukup serius ya di sini, maksudnya dalam artian tadi
ada yang kamu prioritaskan, dan bisnis itu memang tentang gimana kita benar-benar fokus ya. Tantangan kan banyak ya, tantangan banyak gitu. Sebenarnya di antara pertemanan gitu kan, tantangan terberat kamu apa sih? Biasanya kan orang kan ada ya mikirin pendapat teman gitu kan, komentar teman tuh kayaknya penting banget gitu, sehingga akhirnya pernah nggak kamu ngerasa komentar temen tuh mempengaruhi kamu banget gitu? Komentar ya. Iya. Kalau ngomongin komentar sejauh ini aman-aman aja. Nah, cuman ada satu event itu bikin pukulan yang cukup keras ya di bisnis ini. Kenapa? Karena pada saat itu saya dengan tim benar-benar sama-sama ragu gitu. Ragunya kenapa? Karena isu itu seakan-akan kami ini diposisikan dalam hal negatif, gitu kan? Gitu. Dibilang tidak amanah, ya kan, scam. Salah satu partnerku pernah bilang ketika kami mengalami masa itu adalah, kok bisa ya kakak tenang gitu kan? Kakak itu dia biasa manggil saya kakak gitu ya. Kok bisa setenang itu? Padahal sebenarnya sejatinya saya juga panik gitu kan. Tapi ya yang saya percaya ketika pemimpin atau leader itu ikutan ragu atau panik, ya otomatis kapal bisnisnya bakal oleng ya. Ya, kemudian ada salah satu tim kita, desainer kita, sebut saja Rizky. Ya, dia kalau kata teman saya orangnya chill banget. Jadi kalau ada masalah apa, ngopi itu solusi ya. Baru deh. Kalau udah ngopi, tenang. Desainer. Iya, desainer kita. Ya cukup beragam ya. Namanya tim itu ada yang mungkin overthinkingnya tinggi, ya kan. Dan kita sebagai leader jangan ikut-ikutan, repot nih. Kalau leader overthinking, tim yang lihat kita juga, nah udah selesai gitu. Nah gitu sih. Jadi harus saling melengkapi gitu teman-teman. Karena yang kami rasakan pada saat itu memang ruwet banget ya kan. Ya walaupun memang kalau bisa dibilang ada aja yang namanya bisnis kendala gitu kan. Cuman kita usahakan kita bertanggung jawab menyelesaikan segala permasalahan itu. Ya sebagaimana aku ingat banget ada hadis yang ngomong al-ajalah minasyaiton wa ta'anni minallah. Yang artinya itu tergesa-gesa itu dari setan dan ketenangan itu sejatinya dari Allah. Jadi kuncinya ketenangan aja, stay humble gitu kan, keep calm, insya Allah semuanya bakal selesai. Asalkan kita mau bertanggung jawab. Begitu. Keren banget ini kata-katanya teman-teman. Mudah-mudahan podcast kali ini benar-benar bisa menginspirasi teman-teman semua. Ya, tadi ada kata-kata yang luar biasa, yang menurutku itu bisa jadi pondasi ya. Kalau kita mau jalin bisnis, ya tugas kita adalah selalu mensandarkan problem kita kepada Allah. Betul. Ya jangan ke hal-hal yang nggak penting ya, yang akhirnya membuat emosi kita goyah, yang akhirnya dilihat oleh teman-teman kita juga, akhirnya itu berpengaruh ke bisnis kita. Kamu ada satu pesan nggak buat teman-teman yang nonton video ini, kalau mereka juga memulai bisnis gitu, sedangkan mereka masih kuliah atau banyak ketakutan lah dalam diri mereka untuk mulai bisnis gitu. Ada pesan untuk teman-teman? Oke. Mungkin pesan dari aku ya buat teman-teman Genzipreneur, ya mulai aja dulu ya, nggak harus nunggu sempurna gitu kan. Karena dengan kita memulai, kita bakal tahu nih bagaimana badai, tantangan yang bakal kita hadapi. Karena kalau ide itu hanya di pikiran kita aja, bakal kecolongan juga ide kita sama orang lain yang lebih dulu eksekusi gitu. Gak harus kita punya segalanya baru kita memulai, tapi dengan kita memulai pelan-pelan bakal punya segalanya. Wah, gitu. Keren ya. Ya itu cukup keren kata-katanya. Kalau saya dengar itu ya sekarang jadi pengen bisnis juga. Jadi mulai mas. Ya benar. Kuncinya mulai aja dulu. Nggak cuma jadi angan-angan, nggak cuma jadi wacana, tapi kalau memang punya mental bisnis, dicoba gitu ya. Benar, keren. Oke, mungkin itu podcast kita kali ini.
Ada yang mau disampaikan lagi sama Kak Rido? Mungkin Oke. terkait bisnisnya, mungkin ada plan besar apa ke depan terkait bisnis? Oke. Mungkin sekedar info aja ya. Boleh, boleh. Ada yang mau FYI dipromosikan? Boleh. Boleh, boleh banget. Silakan. Mungkin sebelum kita tutup ya teman-teman, mungkin dari awal sampai akhir kayaknya apa sih yang di depan ini gitu ya. Kayak bertanya-tanya. Ada produk nih, boleh Iya, nih. ada salah Oke. satu produk yang bakal saya launching teman-teman. Insya Allah Oke, di oke. awal November. Ya, ini Ya. agak beda nih. Tadi kan clothing ya. Iya, Ini makanan. Ini makanan. Sebenarnya pelengkap aja, karena kan Oke, oke. kalau kebutuhan kan ada sandang, pangan, papan. Ya Sip, kan? oke sih. Iya, iya. Sandangnya udah ada nih, Samex Official teman-teman. Nah kalau untuk pangan, kita sedang mendevelop bersama tim. Ya kita pengen buat salah satu cemilan. Cemilan ya? Cemilannya anak muda gitu ya. Cemilan namanya Civado Snack. Ya. Cipados nih. Civado Snack ini kita punya filosofi teman-teman. Ciptakan momen di setiap gigitan. Wes. Wah, itu Itu bukannya kepanjangannya, bukan? Hah? Cipados, Oh, bukan. Itu tagline aja. Iya. Kayak nyambung tuh. Cipados, ciptakan setiap momen. Wah. Jadi kita terinspirasi dari bahasa Arab juga ya. Oh, gitu. Namanya itu kayak syifaan min kulli da'in, ya kan, obat dari segala penyakit, waridho kamatlubi, dan ridomu adalah tujuanku. Jadi harapannya Civado ini jadi temennya teman-teman ketika teman-teman merasakan moodnya lagi turun, ya kan, lagi bosenan, pengen nugas kok mager banget, ya kan. Pokoknya Civado ini cocok banget nemenin hari-hari teman-teman beraktivitas. Nah, dan harapannya setelah teman-teman cobain produk kita, teman-teman tuh happy. Wah. Nah, kalau orang udah happy itu kan semangat untuk ngerjain sesuatunya lebih kerasa ya, dan impactnya juga tinggi. Iya. Ada satu kutipan bahasa Arab itu keren banget. Idlam takun haluan fakun saburon. Nah, jika hidupmu belum terasa manis, maka bersabarlah. Nah, harapannya setiap gigitannya ini benar-benar jadi doa kecil buat kita agar kesenanganmu itu tetap terjaga setiap hari. Begitu. Keren. Paling itu aja sih yang mau disampaikan di podcast ini ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk yang udah nonton di podcast kali ini. Mudah-mudahan ada 1-2 hal manfaat yang bisa teman-teman catat ya. Dan teman-teman bisa segera mulai bisnis dan meraih kesuksesan milik teman-teman sendiri. Terima kasih. Mungkin itu aja podcast kali ini di tema Genjipreneur di podcast Ngobis, Ngobrol Bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.